Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Komunikasi ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai sejarah komunikasi dan ilmu komunikasi. Ya, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator bernama Arya Tapasutrisno. Kemudian yang kedua adalah Naila Fitria, ketiga Hilda Zahira, dan yang terakhir yang keempat yaitu Hafiz Faisul M. Kemudian untuk materi pertama mengenai pengertian komunikasi akan disampaikan oleh Hilda Zahira. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Ya, saya Naila Fitria sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah komunikasi. Yang pertama, sejarah perkembangan ilmu komunikasi itu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode tradisi retorika. Tradisi retorika sebagai upaya pengkajian yang sistematis dan terorganisasi baru dilakukan di zaman Yunani kuno dengan perintisnya yaitu Aristotle. Kemudian yang kedua yaitu periode pertumbuhan pada tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Ada 3 perkembangan penting yang terjadi pada masa ini. Yang pertama, penentuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegram, radio, dan juga TV. Kemudian yang kedua, proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika. Kemudian yang ketiga, pecahnya Perang Dunia I dan II. Semua perubahan ini memberi bentuk dan arah pada bidang kajian ilmu komunikasi yang terjadi di masa ini. Kemudian yang ketiga, periode konsolidasi Perang Dunia II sampai 1960-an. Pada masa ini, konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner atau mencakup berbagai ilmu mulai terjadi. Kemudian periode selanjutnya yaitu periode teknologi komunikasi di tahun 1960-an sampai sekarang. Menurut Rogers, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin telah mulai memasuki periode take off atau tinggal landas sejak tahun 1950. Periode pada masa sekarang juga disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi yang pertama, ilmu pernyataan manusia di Yunani dan Romawi kuno. Sejak sejarah perkembangan ilmu komunikasi dimulai pada abad ke-5 sebelum Masehi yang ditandai dengan berkembangnya istilah retorik di masa Yunani kuno sebagai sebutan untuk ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia. Kemudian yang kedua, munculnya ilmu persurat kabaran. Di abad ke-19, ilmu persurat kabaran lahir. Di Inggris, ilmu persurat kabaran disebut dengan Science of the Press. Di Jerman disebut dengan Zeitung Swissenschrift. Di Belanda disebut dengan Dagblad Wetenschap, dan di Perancis disebut dengan Science de la Presse. Kemudian selanjutnya sejarah perkembangan ilmu komunikasi yang ketiga yaitu ilmu publistik di Eropa. Istilah publistik adalah terjemahan dari publisistik dari bahasa Jerman dan publikastik dari bahasa Belanda dan merupakan perkembangan dari ilmu persurat kabaran yang terjadi pada abad ke-19. Dan yang selanjutnya yaitu ilmu komunikasi di Amerika. Selama dan pasca Perang Dunia Kedua, ilmu komunikasi lebih berorientasi ke Amerika Serikat. Studi tentang komunikasi di Amerika Serikat dapat dilacak melalui beberapa tokoh sentral yang sangat berpengaruh. Oke, saya David Faisul Mubarok. Di sini saya akan menjelaskan prinsip komunikasi. Menurut Deddy Mulyana, prinsip komunikasi memiliki 12 prinsip. 1. Komunikasi adalah proses simbolik. 2. Komunikasi memiliki dimensi dan dimensi hubungan. 3. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. 4. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. 5. Komunikasi melibatkan prediksi beserta komunikasi. 6. Komunikasi bersifat sistemik. Selanjutnya
Ketujuh, semakin mirip latar belakang sosial budaya semakin efektif. Ke-8, komunikasi bersifat non sekuensial, tidak berurutan. Ke-9, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-10, komunikasi bersifat irreversible. Yang ke-11, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang ke-12, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih dari pemateri 1, 2, dan 3. Di sini saya mengambil kesimpulan ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang komunikator kepada orang lain, yaitu komunikan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan dari penyampaian, kami mohon maaf. Apabila ada kelebihan, itu pemberian dari Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk informasi tambahan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube MDA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.